Oke, baik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Iya, Bapak. alhamdulillah sehat Ustaz. Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Begitu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita membahas tentang tugas kita yang kemarin terkait macam-macam motivasi yang terkait dengan teori pembelajaran, kemudian ada tugas kemarin ya saya tambahkan coba dicari antara strategi, kemudian model dan seterusnya itu ya. Nanti kita tampilkan bersama-sama, kita diskusi. Sebelumnya kita coba untuk brainstorming dulu. Kita brainstorming dulu terkait dengan pembelajaran kita. Beberapa pekan pembelajaran kita, 3-4 pekan kita sudah lalui dengan pendekatan konstruktivis begitu. Anda saya minta untuk mengkonstruk pengetahuan Anda sendiri ya. Tetap saya pandu, tetap saya arahkan di mana Anda mencari sumber-sumber sendiri dari sumber sana sini begitu. Kemudian kita diskusikan bersama-sama apa kira-kira yang Anda rasakan begitu ya. Di sini saya sudah menyiapkan link Jamboard ya. Silahkan dibuka di link komentar. Di situ ada link Jamboard. Silahkan dituliskan unek-uneknya. Nah, unek-uneknya ini bisa apa saja boleh. Curhat boleh silahkan ya. Penilaian terhadap pembelajaran kita boleh silahkan. Tidak usah nama, enggak apa-apa saudara. Langsung saja dituliskan di link Jamboard itu. Kalau nanti sudah ditulis ya, pakai sticky note ya, nulisnya ya. Itu sticky note-nya macam-macam. Warnanya bisa diubah-ubah warnanya. Ya, silahkan ditulis. Nanti kalau sudah banyak akan saya tampilkan di sini. Tidak perlu nama ya, tidak perlu nama dan nim. Saya hanya ingin mengetahui saja apa pendapat Anda tentang pembelajaran kita. Karena beberapa kali pembelajaran kita ini sudah menggunakan pendekatan konstruktivis begitu. Boleh apa saja, silahkan. Unek-unek apa saja. Mulai dari curhat boleh ya. Penilaian terhadap pembelajaran boleh ya. Silahkan, apa saja. Nanti kalau sudah banyak ya, akan saya tampilkan di sini. Akan saya tampilkan di sini. Ya, saya lihat yang sudah bergabung ada banyak sekali. Langsung di ini ya, tulis di sticky note itu. Di sticky note-nya ada di sebelah kiri, ya, ada di sebelah kiri. Silahkan diambil ya, di drag. Itu yang nomor 4 dari atas ya, sticky note-nya ya. Jangan yang coret-coret. Kalau coret-coret nanti jelek ininya. Contohnya ini. Oke, sudah ada satu ya. Warnanya bisa digonta-ganti saudara. Bebas ya. Ini pakai warna pink ya. Tanpa nama ya, tidak perlu nama. Silahkan siapa saja boleh. Ya, saya masih menunggu yang lain. Atau saya tampilkan saja ya, biar tahu ya. Oke. Sudah terlihat layar saya? Sudah Bapak. Halo? Iya, sudah Pak. Sudah terlihat layar saya? Sudah Pak. Sudah. Silakan diambil sticky note-nya ada di sebelah kiri itu. Sticky note-nya ada di sebelah kiri ya, sticky note. Silakan dituliskan warnanya boleh macam-macam ya. Silakan warna apa saja boleh. Bisa ditata yang rapi begitu ya. Jangan pakai yang ini, yang yang pen ya. Kalau pakai yang pen nanti tidak rapi ya. Sticky note-nya ada di sebelah kiri.
atau tekan Ctrl Shift P. Itu bisa langsung sticky note dengan warna yang macam-macam. Langsung ditulis begitu. Ctrl Shift P kalau enggak bisa. Tekan saja Ctrl Shift P. Oh, kalau pakai laptop ya bisa ya. Ini banyak yang pakai handphone kayaknya ya. Pakai handphone bisa kok, Kalau Pak. pakai handphone, iya, yang sebelah kiri ini sticky note tarik aja langsung. Seperti ini. Nah, ini. Klik, kemudian dituliskan, warnanya bisa macam-macam, silakan diganti-ganti, boleh. Baru disimpan. Nanti kalau sudah disimpan, masuk di situ. Jangan pakai pen ya, jangan pakai pen. Silakan. Santai saja. Ya, sticky note-nya sebelah ini ya, sticky note ya. Ini sticky note. Ya, silakan. Baru ada satu yang mengemukakan pendapatnya. Ya, bagus. Ada dua. Saya taruh di sebelah sini. Oke. Silahkan yang lain. Ini ada yang kuning, ini punyanya siapa ini? Ada yang biru juga ini. Silahkan diisi dulu ya. Jangan pakai yang pen, saudara. Kalau pakai pen nanti ini jelek. Nggak rata nanti ya. Oke. Silahkan yang lain. Masih dua pendapat. Masih saya tunggu. Kalau pakai HP bisa ya tadi ya. Yang pakai HP siapa tadi yang pakai HP? Saya, Bapak, bisa pakai HP, Pak. Bisa ya, tidak ada masalah ya pakai HP ya. Oke. Iya, Pak. Nah, sudah ada tiga. Saya taruh di sini dulu. Ada 4, 5 ya. Yang belum ada isinya saya turunkan dulu. Taruh di sini aja ya. Oke, selanjutnya bisa ngikuti di bawahnya. 5 baris begitu ya. Oke. Ini yang biru ini punya siapa ini ya? Oke, kita tata ke bawah begitu. Warna-warni ya. Ini ada 3 yang kosong, silakan diisi. Baru ada 6 pendapat ya. Oke, kita baca dulu ya beberapa pendapat yang sudah ada ya. Oh, ini ada lagi tambahan. Jangan pakai pen ya. Kalau pakai pen nanti nggak rata. Baik, sambil semuanya mengisi, sambil semuanya nunggu pendapatnya ya. Beberapa pendapat yang sudah ada akan saya bacakan ya. Pendapat saya tentang pembelajaran konstruktivis membuat saya terlatih untuk belajar memahami materi terlebih dahulu sebelum dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, ini menarik ya. Jadi sebelum kita diskusi begitu, sebelum kita melakukan perkuliahan, Anda mencari materi terlebih dahulu ya. Setelah itu materi Anda dapatkan, Anda pelajari, baru kita melakukan diskusi. Ya, itulah memang pentingnya dari kita menggunakan pendekatan konstruktivis. Jadi ketika Anda masuk ke dalam kelas itu bukan suatu gelas yang kosong ya, tapi gelas yang sudah ada isinya begitu.
Pendapat yang kedua, selama pembelajaran konstruktivis ini cukup baik dan menyenangkan, sehingga tidak terlalu tegang, dan materi cukup mudah dipahami walaupun sering lupa ya. Ini setengah curhat kalau yang ini ya. Setengah curhat. Materinya sering lupa, Pak. Ya enggak apa-apa karena memang minggu kemarin sudah saya singgung ya. Kita ini hidup di zaman modern, sekarang ini kalau apa namanya kita mau mencari sesuatu gitu bukan hal yang susah. Ada Mbah Google ya kan. Apalagi sekarang ini ada AI, luar biasa ya. Jadi kebiasaan kita yang sering lupa itu saya sendiri merasakan ya. Walaupun sering lupa begitu, kita sangat terbantu dengan adanya teknologi-teknologi yang ada saat ini gitu. Oke, bagus pendapat yang kedua ya. Walaupun ada unsur curhatnya ya. Pendapat yang ketiga kita lihat. Pendapat saya tentang pembelajaran selama ini menurut saya sangat termotivasi dan Bapak Ibu dosen memberikan apresiasi sebagai seperti memberi nilai begitu ya. Ya, ini salah satu yang kita pelajari kemarin waktu kita belajar teori belajar sebelumnya ya, sosial, behavior begitu ya. Kalau kita memberikan nilai, itu adalah salah satu bentuk apresiasi yang bisa menimbulkan motivasi. Nah, Anda dengan pembelajaran seperti ini senang. Artinya nanti ketika Anda mengajar langsung siswanya ya di sekolah begitu katakan, maka bisa mencontoh apa yang Anda rasakan saat ini. Oh, saya dulu waktu diterangkan seperti ini. Maka ketika saya menjelaskan, paling tidak saya juga harus niru yang seperti ini. Supaya murid-murid saya nanti bisa senang. Nah, seperti itu ya. Bagus pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, sejauh ini pendapatnya positif semua ya. Pendapatnya positif semua sejauh ini. Pendapat yang keempat kita lihat. Pendapat saya pembelajaran konstruktivisme dapat mendorong kita untuk berpikir lebih kreatif dan dapat mengemukakan gagasan pendapat yang tepat begitu. Saya rasa tidak hanya pendapat yang tepat ya. Bahkan ada pula ketika kita melakukan pencarian begitu materi, kadang ada yang salah juga dan tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nanti akan kita brainstorming bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama kalau ada sesuatu yang kurang tepat ya, maka itu nanti yang tugas guru untuk membetulkan begitu ya, tugas guru untuk memberikan arahan sehingga pengetahuan yang dikonstruk oleh siswa itu adalah pengetahuan yang benar gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak harus yang benar saudara. Kalau semuanya benar nanti malah nggak jalan konstruktivisnya begitu ya. Jadi konstruktivis ini ya, saudara saya minta untuk mencari materi nggak harus yang benar tidak. Kadang-kadang ada yang salah, tidak apa-apa. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan waduh saya kok cari materi yang salah begitu ya. Jangan berkecil hati ya. Santai saja. Nanti akan kita betulkan bersama-sama. Nampaknya tempatnya nggak cukup ya. Mungkin bisa ditata lebih kecil lagi mungkin ya. Oke, pendapat yang keempat sekarang kita lihat. Kelima ya. Kelima. Pendapat saya tentang pembelajaran konstruktivis menjadi terlatih untuk berpikir kritis. Hampir sama dengan pendapat sebelumnya. Ketika pembelajaran dan mudah dipahami karena terdapat diskusi, ya, ada diskusinya ya. Sebentar, saya kecilkan dulu ininya, biar yang lain kebagian tempat begitu, bisa jadi satu frame. Mungkin ada yang bisa bantu saya menata ini. Iya, Pak. Kita jadikan berapa ya? Kita jadikan 7 mungkin ya. Kita jadikan 7. Ini nanti artefak saudara untuk mata kuliah teori belajar ya. Ini akan saya share nanti ya. Oke, jadi yang belum mengemukakan pendapat, segera cus masuk ke Jamboard, kemudian ungkapkan pendapatmu. Tidak perlu nama, tidak perlu ya. Santai saja. Oke, ini ada yang menarik, saudara. Ini yang warna hijau yang saya pindah ke sebelah kiri. Nah, nggak tahu ini punya siapa ini. Menurut saya pembelajaran sangat menyenangkan dan tidak kaku. Pembelajaran sangat menyenangkan dan tidak kaku. Ini lebih ke arah selain konstruktivisnya ya. Ini lebih ke arah pembawaan dari guru, kemudian respon dari siswa.
sebaik apapun pembelajaran yang dilakukan oleh guru, ketika tidak ada respon yang baik dari siswa, maka pembelajaran itu akan terasa kaku dan tidak menyenangkan, begitu ya. Jadi selain pembawaan yang dilakukan oleh guru, ya, respon dari siswa itu juga sangat menentukan, begitu. Nah, ini juga ada pendapat yang bagus ini. Ini pink yang saya pindah-pindah ini. Nah, ini. Menurut saya konstruktivis pembelajaran yang berasal dari mengimplementasikan pemikiran diri sendiri dan peran dosen sebagai pendamping. Ini yang saya sebutkan kemarin, guru ini fungsinya adalah sebagai apa? Halo? Fasilitator. Betul, fungsinya sebagai fasilitator. Artinya ketika Anda sudah merasa nyaman dengan pembelajaran begitu dan menyenangkan pembelajarannya, maka di situ fungsi guru berhasil, ya. Jadi guru berfungsi sebagai fasilitator. Oke. Ini sudah berapa ini yang menampilkan? 3, 4, 5, 6, 7. 14, 15, 16. Totalnya 25 ya. Oke, sambil nanti dilengkapi ya, nanti dilengkapi silahkan ya. Ini saya close dulu ya. Saya berikan kesempatan Anda untuk menampilkan tugasnya. Itu tadi beberapa hasil brainstorming kita ya. Nanti akan saya pajang, saya kirimkan di grup ya, pendapat-pendapat Anda. Masih ada 16, berarti kurang berapa? 4, kurang 9 orang ya. 9 orang silahkan segera masuk ke Jamboard, kemudian menampilkan pendapat-pendapatnya. Nanti akan saya screenshot ya, akan saya kirimkan ke grup, begitu. Ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan sebelum kita masuk ke presentasi? Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung aja raise hand, silakan. Tidak apa-apa. Atau ada unek-unek yang perlu disampaikan secara langsung. Kalau tadi kan unek-unek yang disampaikan secara online ya, lewat Jamboard begitu ya. Sekarang unek-unek yang langsung barangkali, silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan, silakan. Nggak usah takut-takut, saudara, santai saja. Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke presentasi ya. Kemarin sudah saya minta untuk mencari ya, macam-macam motivasi itu seperti apa. Sehingga nanti ketika kita pembelajaran, selain kita menerapkan teori belajar yang sudah kita pelajari, kita juga bisa memberikan motivasi dengan bagus kepada siswa-siswi kita. Apa saja yang perlu kita siapkan atau apa saja jenis-jenis motivasi yang ada begitu ya. Oleh karena itu saya berikan kesempatan kelompok berapa yang mau menyampaikan hasil kerjanya atau kelompok apa ya? Ini kan kelompoknya nama-nama ini ya, nama-nama hewan. Silakan. Saya catat. Mbak Tantri kelompok apa Mbak Tantri? Kelompok macan, Pak. Macan. Silakan kelompok macan. Waktu dan sempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok macan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa metode dari motivasi dan apa hubungannya terkait dengan teknik, strategi, metode pendekatan, dan model pembelajaran.
Anggota kelompok macan yaitu yang pertama Aurelita Anggreni dengan NIM 008, Deksi Antasari dengan NIM 013, Putri Rusmila dengan NIM 015, Tantri Ilvia Suci dengan NIM 019, dan Elvia Reza Lutfiani dengan NIM 020. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama cara atau metode yang dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada siswa. Yang pertama, memberikan tujuan yang jelas. Hal ini dapat membantu mereka memahami apa yang harus dicapai dan memotivasi untuk mencapainya. Yang kedua, memberikan penghargaan dan pujian. Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan memotivasi mereka dalam belajar. Yang ketiga, memberikan tantangan. Hal ini dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi mereka dalam belajar. Yang keempat, memberikan umpan balik positif. Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka dalam belajar. Yang kelima, memberikan bimbingan. Hal ini dapat membantu mereka merasa lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan mereka. Yang selanjutnya, membuat pembelajaran lebih menarik. Hal ini dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi siswa, memberikan kebebasan dan otonomi. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam belajar. Dan yang terakhir, memberikan pembelajaran yang terintegrasi. Next. Selanjutnya ada teknik. Teknik dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode untuk mencapai tujuan tertentu. Teknik pembelajaran merujuk pada berbagai metode atau cara yang digunakan untuk mengajar dan membantu siswa mempelajari materi pembelajaran dengan lebih efektif. Teknik pembelajaran melibatkan berbagai pendekatan dan strategi yang digunakan oleh guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Macam tekniknya ada ceramah, yaitu guru menyampaikan materi pembelajaran secara lisan kepada siswa. Yang kedua ada diskusi. Siswa diberi kesempatan untuk berbicara dan berpendapat tentang topik tertentu sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang topik tersebut. Yang ketiga ada latihan. Siswa diberi latihan untuk mempraktikkan dan menguji pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Selanjutnya ada studi kasus, siswa diminta untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam situasi yang nyata. Selanjutnya ada demonstrasi, guru melakukan tindakan aktivitas untuk menunjukkan bagaimana suatu konsep atau proses dilakukan. Yang terakhir ada eksperimen, yaitu siswa melakukan percobaan untuk memahami konsep atau prinsip tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah strategi. Apa sih strategi itu? Strategi itu adalah rencana atau tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembelajaran, strategi pembelajaran adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk membantu siswa memperoleh dan memahami materi pembelajaran dengan lebih efektif. Di sini ada beberapa strategi pembelajaran yang umum digunakan. Yang pertama yaitu pembelajaran kolaboratif, yang dimana siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan belajar bersama-sama. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Ketiga, pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa menyelesaikan masalah yang terkait dengan topik pembelajaran. Keempat, pembelajaran berbasis keterampilan, di mana siswa belajar keterampilan yang dapat digunakan dalam situasi dunia nyata. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis game, yaitu siswa belajar dengan cara bermain game yang dirancang untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan.
Lalu ada beberapa cara untuk menerapkan strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan materi pembelajaran. Kedua, mempersiapkan lingkungan belajar yang kondusif untuk menerapkan strategi pembelajaran. Ketiga, menjelaskan strategi pembelajaran dengan jelas kepada siswa. Lalu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menilai efektivitas strategi pembelajaran dan memperbarui atau memodifikasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembelajaran ini, metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan untuk membantu siswa memahami dan mengingat informasi yang diajarkan. Penerapan metode pembelajaran ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk metode pembelajaran secara umum yaitu ada metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi, dan metode simulasi. Untuk yang metode ceramah adalah metode pembelajaran yang melibatkan seorang guru yang memberikan penjelasan secara verbal tentang topik tertentu kepada siswa. Metode ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan konsep atau topik baru kepada siswa. Contohnya yaitu guru yang memberikan penjelasan tentang sejarah bangsa kepada siswa dalam bentuk presentasi di depan kelas. Yang kedua, metode diskusi adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. Siswa diberikan kesempatan untuk berbicara dan berdiskusi tentang topik yang diajarkan untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kolaboratif. Contohnya yaitu guru yang membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan memberikan topik diskusi tentang masalah lingkungan. Yang ketiga, metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk merangsang pemikiran kritis dan mengevaluasi pemahaman siswa tentang topik yang diajarkan. Contohnya yaitu guru yang memberikan pertanyaan kepada siswa tentang topik matematika yang sedang diajarkan. Yang keempat adalah metode demonstrasi, yang merupakan metode pembelajaran yang melibatkan guru dengan melakukan tindakan atau menunjukkan bagaimana suatu tindakan dilakukan sehingga siswa dapat mengamati dan memahami proses tersebut. Contohnya yaitu guru yang menunjukkan bagaimana mengoperasikan mesin atau peralatan dalam mata pelajaran teknologi. Dan yang terakhir yaitu metode simulasi adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan simulasi tindakan atau situasi tertentu untuk memperkuat pemahaman mereka tentang topik yang diajarkan. Contohnya adalah siswa yang melakukan simulasi menggunakan atau penggunaan perangkat lunak komputer dalam mata pelajaran teknologi informasi. Baik, berikutnya adalah metode pendekatan. Metode pendekatan merupakan pendekatan atau strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Metode pendekatan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan bidang spesifik yang sedang dibahas. Yang pertama ada metode ilmiah. Metode ini melibatkan penggunaan proses ilmiah yang terstruktur, termasuk pengamatan, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Metode ilmiah sering digunakan dalam penelitian ilmiah dan eksperimen untuk menguji hipotesis dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena alam. Yang kedua ada metode pendekatan deduktif, di mana pendekatan ini dimulai dengan menyusun hipotesis atau teori umum, kemudian mengajukan prediksi atau deduksi spesifik yang dapat diuji melalui pengujian dan pengumpulan bukti. Pendekatan deduktif ini bertujuan untuk membuktikan atau menolak hipotesis awal. Yang ketiga ada metode pendekatan induktif, di mana pendekatan ini berlawanan dengan pendekatan deduktif. Pendekatan induktif melibatkan pengamatan data atau fakta spesifik dan dari situ mengidentifikasi pola atau tren umum dari data yang dikumpulkan, kesimpulan atau generalisasi umum dapat ditarik. Yang keempat ada pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena dengan mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif seperti wawancara, observasi, atau analisis teks. Metode ini umumnya digunakan untuk penelitian sosial dan studi kualitatif lainnya.
Dan yang kelima ada metode pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan antara variabel. Metode ini sering digunakan dalam penelitian eksperimental, survei, dan analisis statistik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Trianto tahun 2015, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Selanjutnya dari Saifuddin dan Berdiati tahun 2014. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu Sukma Dinata dan Xiaodi tahun 2012. Model pembelajaran merupakan suatu perancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Selanjutnya yang terakhir yaitu Joyce dan Weil dalam Rusman tahun 2018 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, perancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Ciri-ciri model pembelajaran terdapat dua pendapat, yaitu pertama menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun tahun 2016. Yang pertama yaitu model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya, menurut Hamiyah dan Jauhar tahun 2014, pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Keempat, memiliki peringkat bagian model. Dan yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Nah, fungsi model pembelajaran yaitu adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Komponen dari model pembelajaran itu merupakan bagian-bagian yang menjadikan suatu model pembelajaran menjadi kesatuan yang utuh. Misalnya, suatu model pembelajaran memiliki komponen sintaks yang merupakan acuan dasar dari keseluruhan urutan fase yang harus dilakukan agar kita menerapkan konsepsi dari model pembelajaran tersebut. Komponen model pembelajaran terdiri atas sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional dan pengiring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan akan terjadinya proses yang sifatnya masih umum. Di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melatari model pembelajaran dengan cakupan teori tertentu. Contohnya, student-centered learning dan teacher-centered learning. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Contohnya seperti exposition discovery learning dan group individual learning. Next.
Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, dan kolaborasi. Yang keempat adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Next. Yang kelima adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran, dikemas secara khas oleh guru. Contohnya seperti discovery learning, problem-based learning, dan project-based learning. Next. Hubungan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Wah, banyak ini. Kemarin waktu offline saja banyak ya yang bertanya. Ini ada 2. Siapa lagi? Bisa dicari 3, Mbak. Silakan. Ditunjuk saja langsung. Baik, yang pertama untuk Andini, silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini Asjaning Abdila, NIM 023. Saya ingin bertanya terkait motivasi. Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar pada siswa dan bagaimana cara mempertahankan motivasi belajar tersebut setelah kita mendapatkannya? Terima kasih. Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ica, silahkan. Perkenalkan, nama saya Rosianan 12. Saya akan bertanya kepada kelompok macan, bagaimana cara agar mempertahankan motivasi yang sudah kita dapat dari internal maupun eksternal agar tetap konsisten. Mbak Ica, NIM-nya berapa tadi? NIM 012, Bapak. Oke. Apa pertanyaannya tadi? Saya catat dulu. Pertanyaannya, bagaimana cara agar mempertahankan motivasi yang sudah kita dapat dari internal maupun eksternal agar tetap konsisten? Oke, baik. Selanjutnya, Safina, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safina Ritka Pratiwi, NIM 027, izin bertanya, mengapa seorang pengajar atau guru perlu menggunakan model, metode, teknik, dan strategi dalam proses pembelajaran? Apakah dapat diterima? Ya, bisa Safina, bisa diterima. Ya, makasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman. Untuk jawabannya masih proses sih. Baik, sambil kita tunggu ya. Tadi Mbak Ica pertanyaannya sepertinya hampir mirip dengan Mbak Andini ya. Mbak Andini tadi kan kurangnya motivasi begitu ya. Bagaimana sih kalau menghadapi siswa yang kurang motivasi dan kalau sudah dapat motivasi bagaimana cara mempertahankannya? Mungkin mirip ya Mbak Andini dengan Mbak Ica dari pertanyaannya. Oke, sambil menunggu kelompok macan memberikan jawaban begitu.
Silakan kelompok macan untuk memberikan jawaban. Baik, saya izin untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Dila. Pertanyaan Dila yaitu apa yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar pada siswa dan bagaimana cara mempertahankan motivasi belajar setelah mendapatkannya. Di sini, kurangnya motivasi belajar pada siswa itu bisa disebabkan dari beberapa faktor ya. Yang pertama itu lingkungan yang tidak mendukung. Karena mungkin siswanya tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung atau kurangnya memberikan dukungan terhadap pendidikan, jadi cenderung lebih sulit untuk termotivasi belajar. Yang kedua itu kurangnya minat pada pelajaran tertentu, yang dimana siswa mungkin ada keinginan tidak tertarik pada pembelajaran tertentu, jadi juga menyebabkan kurangnya termotivasi untuk belajar. Ketiga itu tekanan dari lingkungan. Bisa jadi tekanan dari orang tua, guru, atau teman-teman yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa tersebut. Yang dimana siswa mungkin bisa merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk belajar. Selanjutnya itu ada kurangnya keterampilan belajar, di mana siswa itu merasa kesulitan dalam memahami atau mempelajari materi, dan cenderung merasa kurang termotivasi. Dari keempat faktor tersebut, cara untuk mempertahankan motivasi belajar setelah mendapatkannya itu yang pertama adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Jadi siswa itu perlu menetapkan tujuan yang jelas dalam pembelajaran mereka, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang kedua ada menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi siswa itu perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung yang termasuk tempat yang tenang, bebas gangguan, dan lengkap dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk belajar. Ketiga itu bisa dengan menggunakan teknik belajar yang efektif. Jadi, siswa perlu menggunakan teknik belajar yang efektif seperti berdiskusi dengan teman sekelas atau membuat ringkasan materi dan membuat catatan pembelajaran. Lalu, tak lupa yang keempat itu kita perlu memberikan penghargaan terhadap diri sendiri, di mana setelah mencapai tujuan tertentu, kita perlu memberikan apresiasi kepada diri sendiri, seperti membeli hadiah kecil atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dan cara yang terakhir itu bisa dengan berbicara dengan orang lain, seperti teman, keluarga, atau guru mereka tentang tantangan atau kesulitan yang mereka hadapi dalam belajar. Jadi itu beberapa hal untuk membantu mereka menemukan solusi untuk tetap mempertahankan motivasi belajar. Apakah jawabannya bisa diterima? Gimana Mbak Andini ya tadi ya, pertanyaan Mbak Andini ya tadi? Bisa diterima, Putri. Barangkali ada tanggapan Mbak Andini tentang jawaban tadi. Saya punya 2 poin penting dari jawaban tadi. Menarik ya. Jadi yang pertama tadi untuk mempertahankan untuk mendapatkan atau yang mempengaruhi motivasinya ya. Salah satunya pelajarannya yang sulit biasanya itu mempengaruhi motivasi. Kita sering sekali lihat ya, bahkan mungkin kita sendiri yang mengalami ketika dihadapkan dengan fisika begitu ya, siswa dihadapkan dengan fisika. Belum apa-apa itu kira-kira pendapatnya apa? Nanti ada pelajaran fisika, katakanlah semacam itu. Kira-kira yang dalam benaknya itu apa? Dalam benak siswa itu apa kira-kira? Silakan dijawab saja, enggak apa-apa. Open mic aja. Izin menjawab, Bapak. Iya, silakan. Biasanya kalau ada mata kuliah fisika itu dalam benak siswa waktu saya masih SMA, SMP dulu itu, aduh susah, males gitu, Pak. Curhat ya ini ya. Mbak Eka ini berapa Mbak Eka? Tim 028, Bapak. Oke, baik. Iya, kalau nanti fisika ya, mesti biasanya begitu. Waduh, fisika itu sudah sulit begitu kan? Kok fisika lagi begitu ya? Itu sudah mempengaruhi motivasi begitu ya, mempengaruhi motivasi. Maka nanti ketika Anda mengajar ya memang diakui atau tidak fisika itu ya memang sulit. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat siswa dari fisika yang sulit itu menganggap fisika itu menyenangkan begitu ya. Itu tugas penting seorang guru ya. Jadi ya enggak bisa dipungkiri begitu
kuatnya stigma yang terbentuk bahwa fisika itu adalah mata pelajaran yang sulit. Sama dengan ketika Anda sekarang saya hadapkan dengan mata kuliah FISMAT. Fisika matematika. Sudah ambil FISMAT? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya, semester ini FISMAT 1 ya. Jadi, waduh FISMAT mana? FISMAT mana gitu ya. Ya, jadi bagaimana cara kita belajarnya kalau kita menghadapi yang seperti itu? Yang pertama kita harus mengendalikan mindset kita ya, bahwa mata pelajarannya ya memang sulit, perlu kita sadari memang sulit, tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan motivasi kepada diri sendiri internal ya, internal kita, bahwa dari yang pelajaran sulit ini ya, saya bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Atau mungkin bisa mengerjakan step by step dari yang mudah dulu. Itulah pentingnya kita mengurutkan materi ya, dari yang mudah menuju ke yang paling susah ya. Jangan langsung begitu kita memberikan materi ya, langsung berikan yang susah, wah hilang itu, down itu ya. Jadi salah satunya triknya semacam itu. Kemudian pembawaan gurunya juga sangat mempengaruhi ya. Sudah mata pelajarannya susah begitu, gurunya killer ya, nggak pernah senyum, waduh ini tambah siswa menjauh semua. Sehingga tapi bukan berarti saya menyarankan Anda kalau ngajar senyum terus loh, bukan loh ya. Bahaya itu ya. Sekali-kali senyum boleh ya, silahkan, menyenangkan gitu ya. Tapi jangan senyum terus, nanti bahaya nanti kalau senyum terus. Kemudian poin yang kedua yang saya tangkap tadi dari jawabannya Mbak Putri ya, adanya penghargaan untuk diri sendiri. Wah, self reward begitu ya. Mungkin yang habis diet begitu, kalau sudah mengerjakan soal fisika, bolehlah saya misalkan beli es boba begitu ya. Dietnya libur dulu, besok lagi. Gitu ya. Memberikan self reward sehingga kita itu bersemangat untuk mengerjakan sesuatu atau mempelajari sesuatu begitu. Itu juga penting ya, bagus itu self reward. Tapi hati-hati, self reward juga harus kita batasi, jangan selalu kita kebablasan tiap ini self reward. Akhirnya tidak akan efektif. Jadi sekali-kali bolehlah diberikan self reward. Termasuk ketika saya memberikan nilai itu juga termasuk penghargaan, apresiasi. Dan itu saya rasa sedikit banyak tuh mempengaruhi motivasi Anda ketika akan menjawab begitu ya. Itu salah satu triknya ya, beberapa triknya bisa digunakan. Dan tidak menutup kemungkinan masih banyak trik yang lain untuk menumbuhkan motivasi. Ya. Termasuk saya pernah cerita di kelas bahwa tidak selalu hukuman itu suatu hal yang tidak menyenangkan. Ada kalanya hukuman itu menyenangkan loh bagi siswa. Contohnya adalah ketika ada siswa yang rame di kelas, kita suruh keluar. Ya, kita suruh keluar. Kamu rame saja, nggak bisa mengikuti pelajaran, keluar. Bukan tambah susah siswanya, tapi malah seneng. Baik Pak, saya keluar, saya mau ke kantin, begitu ya. Jadi apa ya? Suatu hal yang tidak menyenangkan belum tentu itu tidak menyenangkan bagi siswa. Begitupun sebaliknya, untuk motivasi saya rasa banyak sekali trik-triknya, banyak sekali cara-caranya, tergantung juga dari situasi dan kondisi siswa, seperti itu. Ya, barangkali ada tanggapan, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Silahkan, kalau ada tanggapan, boleh, dipersilahkan. Belum ada? Belum ada tanggapan? Belum ya? Belum. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Putri. Siapa lagi dari kelompok Macan yang mau menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ica. Bagaimana cara agar mempertahankan motivasi yang sudah kita dapat agar tetap konsisten? Agar motivasi belajar tetap konsisten, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu tetap fokus pada tujuan, membuat jadwal belajar yang teratur, melibatkan diri dalam kelompok belajar, menjaga keseimbangan antara belajar dan rekreasi, menggunakan sumber daya pembelajaran yang bervariasi, dan memberikan hadiah pada diri sendiri. Dengan mengikuti cara tersebut, hal ini dapat mempertahankan motivasi dalam belajar dan tetap konsisten untuk mencapai tujuan.
Apakah dapat ditangkap, Mbak Ica? Gimana Mbak Ica, ada tanggapan? Atau yang lain barangkali ada tanggapan, silakan. Nggak harus yang bertanya ya, yang menanggapi ya. Teman-teman yang lain kalau ada unek-unek untuk disampaikan, silahkan, boleh, bebas. Kita diskusi secara gayeng aja, santai saja. Nggak ada tanggapan Mbak Ica? Oh, terlempar ya Mbak Ica kayaknya ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dulu kelompok macan ke pertanyaan yang ketiga mungkin. Baik Bapak, saya akan menjawab pertanyaan dari Safina. Mengapa seorang pengajar atau guru perlu menggunakan model, metode, teknik, dan strategi dalam proses pembelajaran? Jawabannya dengan pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan mode pembelajaran yang tepat, dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis siswa, materi, dan tujuan pembelajaran, serta ketersediaan sarana pendukung pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Sebaliknya, apabila guru salah dalam memilih dan menerapkan keempat unsur tersebut, maka dapat dipastikan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Apa bisa diterima, Saf? Iya, dapat diterima. Terima kasih. Oke, jadi kenapa sih kok kita itu harus menerapkan metode, model, strategi gitu ya, teknik ya, dalam pembelajaran? Kira-kira kalau nggak diterapkan bagaimana, saudara? Apakah pembelajarannya nggak jalan? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan Mbak Tantri. Jika tidak ada, maka kita tidak mempunyai tujuan untuk apa yang kita dapatkan dari pembelajaran pada hari tersebut, seperti itu. Karena kan kita kan misalnya kita sebagai guru, nah itu kan pasti mempunyai tujuan apa yang siswa dapatkan pada hari tersebut. Yang pasti jika pembelajaran pada hari itu topiknya itu belajar konstruktivis. Nah, berarti kan apa tujuan dari pembelajaran konstruktivis pada siswa tersebut, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Tantri jawabannya. Jadi memang benar ya, kalau tidak ada strategi, model, teknik, pendekatan begitu, maka pembelajaran kita nggak akan ada bentuknya ya, nggak ada bentuknya. Dan apa ya istilahnya ya, tanpa tujuan yang terarah begitu ya. Yang paling sederhana saja, direct instruction atau pembelajaran secara langsung. Itu menggunakan metode ceramah atau apapun boleh, silahkan. Itu tetap ada metodenya, tetap ada strateginya, ya, entah itu ada percobaan nanti, kemudian ada modelnya. DI sendiri, direct instruction itu adalah model, sehingga dia memiliki langkah-langkah begitu. Nah, kalau tanpa itu semua, maka belajar yang dilakukan oleh siswa itu akan tanpa arah dan tujuan begitu ya. Oleh karena itu kita penting menggunakan tadi yang disebut dengan teknik, pendekatan, strategi, model begitu. Itu nanti akan lebih lanjut Anda pelajari pada ini apa namanya mata kuliah yang lain, pembelajaran yang lain begitu terkait dengan model dan seterusnya. Sekarang hanya pengenalan saja. Begitu ya rekan-rekan sekalian ya. Iya, Bapak. Baik, luar biasa pertanyaan Iya, Bapak. mungkin bisa diakhiri untuk kelompok macan. Terima kasih, kita berikan applause online. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok macan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyampaikan presentasinya. Luar biasa. Bagus sekali ya. Oke, kelompok siapa lagi yang mau menampilkan? Satu lagi mungkin ya, satu lagi. Karena kita sudah jam 9.55, mungkin kurang 25 menit begitu.
Kelompoknya siapa ini? Wah, ini 2 ini. Oh 3 ya? Mbak Ica, Mbak Katarina. Iya. Oh, terakhir Mbak Katarina. Mbak Katarina, Iya, kelompok apa Mbak Katarina? kelompok serigala, Bapak. Oke, serigala. Serigala ya yang tampil ya? Oh iya, Bapak. Oke, sip. Silakan, langsung share screen. Oke, presentasinya mungkin di ini ya, dibatasi waktunya ya nanti ya. 10 atau 15 menit, terus sisanya untuk tanya jawab, begitu ya. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Serigala akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safina Ritka Pratiwi, NIM 027. Saya Ika Nurdala Anggraini, NIM 030. Saya Katarina Sanca, NIM 034. Dan saya Kurata Ayun, NIM 035. Saya Rizka Eka Firnanda dengan NIM 011. Baik, untuk yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selain itu, motivasi juga merupakan usaha yang dapat menyebabkan seseorang ataupun kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Selanjutnya adalah macam-macam motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang ditimbulkan dari diri seorang. Motivasi ini biasanya timbul karena adanya harapan, tujuan, dan keinginan seseorang terhadap sesuatu sehingga ingin memiliki semangat untuk mencapainya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu sesuatu yang diharapkan akan diperoleh dari luar diri seseorang. Motivasi ini biasanya dalam bentuk nilai dari suatu materi, misalnya imbalan dalam bentuk uang atau intensif lainnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk motivasi intrinsik yang dapat meningkatkan aktivitas belajar pada siswa. Yang pertama, tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam bahan pelajaran membuat para siswa bersemangat untuk mengatasinya. Oleh karena itu, tantangan semangat perlu diberikan dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki dorongan di dalam dirinya, bahwa mereka dapat melakukan apapun jika mereka mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, keingintahuan. Guru mendorong rasa ingin tahu siswanya dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Namun guru tidak langsung menjawab, akan tetapi memberi kesempatan terlebih dahulu kepada siswa lain untuk menjawab, dan siswa yang bertanya tadi dapat menanggapi jawaban temannya sebelum guru menjawab pertanyaannya. Dengan demikian akan terbentuklah berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran. Di saat itu juga seperti bertanya, menanggapi, dan mendengar penjelasan teman karena adanya pertanyaan dan menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap jawaban yang benar. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya pengendalian. Peningkatan aktivitas belajar dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengendalikan diri mereka melalui upaya pemberian kesempatan untuk memilih aktivitas, menetapkan aturan dan prosedur. Dengan begitu, rasa pengendalian dalam diri siswa perlu ditumbuhkan agar mereka senantiasa aktif dan senang melakukan aktivitas belajar. Yang selanjutnya, ada fantasi. Dengan berfantasi dapat membantu
peserta didik untuk mudah memahami materi melalui gambaran fantasi yang biasa mereka amati. Contohnya seperti menjelaskan suatu permasalahan yang dikaitkan dengan peristiwa sehari-hari, sehingga para siswa dapat dengan mudah membayangkan persoalan yang sedang dijelaskan oleh guru. Next. Bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik yang dapat meningkatkan aktivitas belajar pada siswa. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan dan membangkitkan anak agar melakukan aktivitas belajar. Yang pertama, pemberian hadiah. Hadiah merupakan alat pendidikan yang bersifat positif dan fungsinya sebagai alat pendidik represif positif. Hadiah juga merupakan alat pendorong untuk belajar lebih aktif. Motivasi dalam bentuk hadiah ini dapat membuahkan semangat belajar dalam mempelajari materi-materi pelajaran. Hadiah tersebut akan diberikan untuk mendatangkan pengaruh positif terhadap anak. Kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya, kompetensi. Saingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong belajar anak, baik persaingan individu maupun kelompok dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. Kemudian hukuman. Hukuman merupakan pendidikan yang tidak menyenangkan atau alat pendidik yang bersifat negatif. Namun demikian, dapat menjadi alat motivasi atau pendorong untuk mempergiat belajar anak. Anak akan berusaha untuk mendapatkan tugas yang menjadi tanggung jawabnya agar terhindar dari hukuman. Hukuman bertujuan menyadarkan anak didik agar melakukan hal-hal yang baik dan sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Pendidikan orang tua atau orang tua. Next. Yang berikutnya ada teknik, strategi, metode, pendekatan, dan model. Next. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student center approach. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Dari pendekatan pembelajaran yang telah diterapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Next. Yang berikutnya ada strategi pembelajaran. Sementara itu, menurut Wina Sanjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan a plan of operation achieving something. Dengan metode adalah a way in achieving something. Menurut Wina Sanjaya 2008. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode. Baik, yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar, dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketetapan
penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Metode dalam pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan materi saja, sebab sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tugas cakupan yang luas, yaitu di samping sebagai penyampai informasi juga mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan pembelajaran sehingga belajar dapat belajar untuk mencapai tujuan belajar secara tepat. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Next. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Next. Taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense humor, lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Next, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lainnya. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Egen dan Kaujak bahwa model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar. Next. Hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Next. Perbedaan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu.
Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Next. Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Sedangkan model pembelajaran adalah gambaran proses pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar. Next. Terima kasih. Apakah ada yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan dari kelompok kami? Sudah ada yang bertanya. Lanjut. Mbak Putri, terus siapa lagi? Saya senang ini kalau banyak yang bertanya. Ini kelasnya aktif berarti. Mbak Karisma, terus satu lagi siapa itu? Silakan Mbak, langsung saja. 2 pertanyaan saja ya sepertinya ya, biar tidak terlalu lama ya. Baik, terima kasih. Saya Putri Rusmila dengan NIM terakhir 015, izin bertanya. Dari beberapa teknik yang telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana jika terdapat salah satu teknik yang tidak digunakan atau tidak terrealisasikan? Apakah pembelajaran bisa tetap dilanjutkan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Karis. Ini langsung dijawab ya, Pak? Ditampung dulu 2 pertanyaan, baru dijawab. Baik, selanjutnya untuk Karisma, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Karisma Rizky, NIM 005. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana pendekatan yang tepat untuk menarik minat dan motivasi siswa yang terkesan tidak peduli atau mohon maaf istilahnya bodo amat gitu tentang kelasnya. Nah, bagaimana cara untuk menarik siswa tersebut biar kembali dan mau belajar? Apakah dapat diterima? Bisa diterima. Baik, Oke, terima kasih. Mbak Karisma, bisa saya tangkap ya, mungkin bahasanya bukan bodoh aja begitu ya, tapi siswa yang tidak ada atensi begitu ya. Benar, Pak. Baik, silakan dari kelompok Serigala bisa menanggapi atau memberikan jawaban. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Putri Rusmila. Pertanyaannya, dari beberapa teknik yang telah dijelaskan, bagaimana jika terdapat salah satu teknik yang tidak digunakan, apakah pembelajaran tetap bisa dilanjutkan? Menurut kelompok kami, tentu pembelajaran dapat bisa dilanjutkan karena tidak semua teknik akan sesuai atau efektif untuk setiap siswa atau di setiap situasi pembelajaran. Setiap guru itu memiliki kebiasaan dan fleksibilitas dalam memilih strategi yang paling cocok untuk siswa mereka. Penting untuk diingat bahwa teknik-teknik yang telah dijelaskan sebelumnya adalah berupa rekomendasi umum yang dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi siswa. Namun, setiap kelas memiliki dinamika yang berbeda dan setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus dapat menyesuaikan dan mengadaptasi teknik atau strategi yang paling sesuai dengan keadaan kelas dan karakteristik setiap siswa. Apakah dapat diterima, Mbak Putri? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Oke, baik, sesuai karakteristik ya, dan sesuai situasi dan kondisi begitu ya. Saya tadi ada satu poin yang saya catat terkait dengan trik-trik yang disampaikan oleh kelompok Serigala gitu ya. Berpikir secara fantasi, mengajak berpikir fantasi. Ini perlu digarisbawahi, hati-hati ya. Berpikir secara fantasi ini maksudnya adalah berpikir abstrak. Nah, berpikir abstrak ya, itu harus kita sesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa. Ya, berbeda pasti antara anak di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kalau di SMP,
itu saya rasa abstraknya masih belum terlalu bagus ya. Jadi mereka bisa diajak berpikir abstrak, tapi belum bisa dilepaskan begitu saja. Hati-hati, ya, masih perlu pembimbingan, ya. Karena pikiran abstrak mereka berbeda dengan yang kita bayangkan. Abstraknya orang dewasa berbeda dengan anak-anak begitu ya. Nah, anak cenderung belum bisa berpikir secara abstrak. Ya. Contoh, ketika kita ajak untuk berbicara tentang muatan listrik, ya. Contoh muatan listrik. Tidak bisa anak SMP ditunjukkan muatan listrik itu begini. Bayangkan ya, tidak bisa. Harus kita buat pemodelan, ya, pemodelan. Oleh karena itu, listrik statis di tingkat SMP itu hanya sampai pada apa? Hukum kolomnya saja, ya kan? Hukum kolomnya saja. Sedangkan yang medan listrik, garis-garis gaya magnetik dan seterusnya begitu, itu diajarkannya di SMA. Karena memang kecenderungannya siswa SMP belum bisa diajak berpikir secara abstrak. Kalau di SMA itu sudah bisa. Apalagi di perguruan tinggi, sama diajak sedikit untuk membahas abstrak begitu, saya rasa sudah jalan. Ya. Gitu ya, jadi menerapkan trik yang tadi disampaikan itu juga harus hati-hati. Kuncinya adalah harus kita memahami siswa kita dulu, karakteristik siswa kita, kemudian harus mengetahui situasi dan kondisi. Yang pertanyaan kedua sudah dijawab belum? Belum ya? Belum, Bapak. Oke, itu nanti terkait juga dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana Pak kalau siswanya tidak memiliki atensi atau tidak memperhatikan masa bodoh dengan pelajaran yang ada di depan, katakanlah dengan guru ketika menyampaikan pelajaran. Silakan, mungkin jawaban dari kelompok serigala dulu sebelum saya tambahkan. Masih ada 5 menit, ya silakan. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut kelompok kami itu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan mencoba menghadirkan variasi dalam metode pembelajaran seperti menggunakan multimedia atau pembelajaran game, proyek, atau diskusi kelompok itu untuk mempertahankan minat siswa. Jadi pendekatan yang beragam dapat membantu meningkatkan daya tarik atau atensi siswa dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. Apakah dapat diterima, Karisma? Baik, terima kasih. Ya, silakan. Ada tanggapan barangkali yang lain? Belum ada tanggapan? Oke, terkait yang tadi ketika siswa tidak memiliki atensi atau tidak memberikan atensi ketika guru menjelaskan begitu. Nah, ketika hal ini terjadi, situasi yang semacam ini terjadi, maka guru jangan langsung masuk ke dalam pembelajaran. Kita harus menyelami dulu, ya, kondisi siswa. Caranya bisa macam-macam, ya. Bisa kita mengajak bercerita dulu, bisa kita mengajak mereka melakukan sesuatu, ya kan? Ada ice breaking katakan, atau kita bisa apapun caranya, kita untuk menarik atensi mereka. Macam-macam, dan ini tergantung kreativitas dari guru. Ya. Saya berikan satu contoh. Saya pernah mengajar di kelas, itu satu siswa rame, tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan sama sekali tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya menulis di papan, mereka masih rame, mereka tetap rame. Nah, ketika saya sudah menulis di papan, dan mereka sudah agak diam, ya, selesai saya penuh tulisan saya di papan, saya hapus. Ramai mereka, loh bagaimana Pak kok dihapus begini? Oke, sekarang kalau memang nggak mau dihapus, ya, maka perhatikan Pak Habib. Itu baru saya masuk pembelajaran. Itu salah satu contoh, ya. Ada contoh lagi misalkan mereka tidak semangat untuk belajar. Situasinya mereka lesu, ya, mereka tidak semangat begitu. Mereka tidak ada perhatian sama sekali, maka saya ajak ngobrol. Saya menyelami dunia mereka. Oleh karena itu penting guru untuk memahami dunianya siswa, ya. Katakanlah siswa sekarang lagi seneng Naruto misalkan, ya. Maka kita belajar Naruto, ya. Belajar Naruto untuk mengerti mereka. Sekarang lagi booming apa misalkan, ya. Mereka lagi seneng apa sekarang? Oh, yang lagi viral-viral di TikTok Pak, di Instagram Pak. Maka guru harus mengikuti biar tidak ketinggalan topik dengan siswanya. Dan dari situ kita bisa masuk ke dalam dunia mereka sehingga bisa menarik atensi mereka. Ini semua kita gunakan, kita lakukan
tujuannya adalah untuk menarik atensi dari siswa kita. Apapun itu juga kembali ke dalam kreativitas dari seorang guru untuk bisa menarik atensi. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Bisa, Bapak. Oke. Dan contoh-contoh yang lain saya rasa banyak sekali dan itu nanti akan bertumbuh kembang seiring pengalaman Anda memiliki pengalaman untuk mengajar. Karena setiap pengalaman mengajar itu sangat berharga, saudara. Ya. Semakin jam terbangnya ngajar tinggi, maka pengalamannya juga semakin banyak. Oke. Itu ya, pas ini jam 10.20. Terakhir saya ingin ada kesimpulan, tolong disimpulkan. Ya, apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, yang menyimpulkan harus mahasiswanya, iya. Kalau yang menyimpulkan dosennya, wah. Kalau saya pancing boleh, ya silakan. Jadi kita sudah belajar apa hari ini? Tentang? Belajar tentang motivasi, Bapak. Motivasi. Oke, macam-macam caranya ya. Ya. Ada apa saja tadi contohnya motivasi? Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Oke, ada yang dari dalam diri, ada yang dari luar. Begitu. Terus apa lagi yang kita pelajari tadi selain motivasi? Belajar tentang teknik, strategi, metode, pendekatan, dan model pembelajaran, Bapak. Oke, baik. Setidaknya setelah Anda mengenal itu nanti, maka pembelajaran yang Anda lakukan harus memasukkan unsur-unsur itu tadi. Ada teknik, strategi, pendekatan, dan model. Ya. Tentunya model itu yang paling luas, saudara, cakupannya. Ya. Paling luas model. Kenapa paling luas? Karena dalam model itu ada teknik, ada pendekatan, ada strategi. Nah, oleh karena itu begitu menerapkan model, maka yang ke bawah ini tadi semuanya itu juga ikut tercakup. Bisa dipahami ya untuk hari ini ya? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Setelah ini ada kuliah lain lagi ya. Oke, yang di Jamboard tadi pendapat tolong dirapikan sebelum nanti kita screenshot ya. Saya screenshot nanti saya kirim ke grup seperti itu. Atau di screenshot oleh teman-teman juga boleh ya. Dirapikan dulu kemudian di screenshot. PJ-nya siapa PJ-nya atau siapapun siapa yang mau bertanggung jawab men-screenshotkan. Mbak Tantri ya, ditata dulu ya, yang di Jamboard tadi tata yang rapi baru di screenshot ya. Iya, Bapak. Oke, baik. Baik, kira-kira seperti itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Waktunya sudah cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya dan Anda nanti bisa menjadi seorang guru yang profesional menerapkan berbagai macam teori belajar yang sudah dipelajari. Terima kasih atas atensinya. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.